Halo teman-teman, selamat datang di podcast kelompok 2. Nama saya Veronica Dea dari kelas 10 IPS 2, nomor presensi 35. Saya Gabriel Kenayangan Utama dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 12. Halo, namaku Lena Meswara dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 18. Halo, nama saya Gerardus Farel Yukinanta. Saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 12. Jadi menurut kalian PJJ itu seru atau enggak? Atau mungkin kalian lebih suka PTM? Kalau aku sih pilih PTM, bisa ketemu teman, materinya lebih masuk, dan yang pasti dapat uang sangu. Selain itu, kita bisa belajar untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, yaitu ciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Lebih dari itu, kita dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Kita dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya serta melestarikan umat manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Jika laki-laki saja tidaklah lengkap, untuk menyatakan bahwa perempuan sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan laki-laki, Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Bagi laki-laki dan perempuan mempunyai kodrat fisik, perasaan, pemikiran, sikap, karakter yang berbeda. Perbedaan itulah yang diciptakan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi dan disyukuri sebagai karunia yang luar biasa dari Allah. Maka dari itu, kita harus menghargai lawan jenis kita dengan cara melakukan aksi nyata, seperti kita bersikap tidak boleh menghina lawan jenis kita, tidak merendahkan lawan jenis ataupun sesama jenis. Kita juga harus sering mengucapkan terima kasih dan masih banyak lagi aksi nyata yang lain untuk menghargai lawan jenis kita. Oke guys, selanjutnya aku dapat materi dari pelajaran PKWU. Di sini yang ingin belajar menenun atau menjadi pengusaha kain tenun dan penasaran ya berapa biaya harga pokok produksi dari kain tenun? Mari disimak guys. Pertama, lihat terlebih dahulu dari pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah suatu biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selama pengolahan dengan tujuan dapat menghasilkan produk siap pasar. Jadi untuk menghitung harga pokok produksi, kita lihat bersama dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, persediaan awal barang, persediaan akhir barang, dan pembelian bersih. Setelah menemukan beberapa biaya-biaya tersebut, baru kita bisa menemukan beberapa harga pokok penjualannya dengan menghitung menggunakan rumus HPP. Jadi, bagi yang ingin membuka usaha kain, bisa memiliki gambaran beberapa harga yang cocok untuk menjual kain tersebut kepada konsumen. Abi banyak tahu nih tentang biaya produksi, biaya pokok, sampai menggunakan rumus HPP. Kebetulan banget aku tuh punya cita-cita buat jadi pengusaha, tapi aku kurang paham tuh sama cara ngitungnya pakai rumus HPP. Jadi aku harus lebih banyak belajar lagi nih buat menggapai cita-cita. Aku sendiri sih pilih PTM, seru bisa ketemu teman-teman dan bapak ibu guru. Nah, aku punya pengalaman berkesan kemarin waktu PTM. Saat pelajaran biologi, kita membahas tentang virus dan membuat mind map. Dari membuat mind map itu, aku sangat gampang sekali menghafal dan memahami tentang virus. Nah, sekarang aku mau sharing dari pengertian virus sampai reproduksi virus. Oke, aku mulai ya, kalian simak baik-baik. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil. Virus merupakan organisme parasit, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristiknya khasnya ini, virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu. Pada umumnya, struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, virus memiliki struktur tambahan. Untuk tahap reproduksi, virus ada 5 tahap, yaitu 1. Tahap aborsi. Pada tahap ini, bagian ujung ekor virus reseptor menempel pada dinding sel bakteri. 2. Tahap penetrasi.
Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui pembuatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusuk pasak. Ketiga, tahap sintesis atau replikasi atau eklifase proses. Yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang, sehingga membuat sintesis DNA bakteri berhenti bekerja. 4. Tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi virus yang utuh. Kelima, tahap lisis atau litik. Pada tahap ini, kerja enzim lisozim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi virus. Dari pembahasan itu, aku menyadarkan kalian saat di masa pandemi saat ini harus mematuhi protokol kesehatan dan selalu memakai masker. Oh iya, satu lagi nih, aku kan dari jurusan IPA, jadi aku punya satu pertanyaan buat kalian. Kalau bisa jawab dapat hadiah deh. Oke, langsung pertanyaannya. Sebuah perusahaan sudah mendirikan minimarket A di kilometer ke-20 pada suatu jalan dan di minimarket B di kilometer ke-50 pada jalan yang sama. Perusahaan tersebut ingin mendirikan sebuah minimarket lagi di jalan tersebut. Jika perusahaan menginginkan minimarket yang baru memiliki jarak lebih dari 20 km terhitung dari minimarket B, pada kilometer berapakah minimarket yang baru mungkin didirikan? Nih pertanyaannya, nggak susah kok kalau kalian memperhatikan Pak Domi kemarin. Kalau aku sih lebih pilih PTM ya, soalnya bisa ketemu sama semua teman-teman dan bisa lebih fokus belajar. Oh ya, selain itu saat PTM, saat pelajaran sosiologi, aku belajar tentang nilai sosial dan norma sosial. Nah, nilai sosial adalah gambaran mengenai sesuatu yang diinginkan, yang pantas dan berharga, serta mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan kalau norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada di dalam masyarakat. Nah, di masa pandemi ini, semua orang harus mengubah kebiasaan mereka yang lama menjadi baru karena COVID-19 ini adalah virus yang berbahaya. Orang berkualitas di masa pandemi adalah orang yang tidak melanggar nilai dan norma sosial di masa pandemi sekarang ini. Misalnya kalau di sekolah, kita semua harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Begitu juga di tempat lain seperti kafe dan mall. Kita tidak boleh sampai berkumpul-kumpul dan dengan orang dan tidak boleh menimbulkan kerumunan. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang bahasa Inggris yang tentang teks deskriptif atau descriptive text. Descriptive text itu adalah teks yang berisi tentang gambaran tentang suatu objek, tempat, dan lain-lain. Mungkin buat kalian yang ingin belajar lebih tentang descriptive text, akan kujelaskan. Jadi, descriptive text itu memiliki dua struktur, yaitu identification dan description. Nah, kalau identification itu merupakan gambaran umum suatu objek. Sedangkan kalau description itu ada ciri-ciri khusus seperti misalnya fisiknya dan hal spesifik lain. Lalu selain struktur terdapat juga unsur kebahasaan antara lain noun, simple tense, action verbs, dan figurative language. Yang aku jelaskan tadi mungkin dapat membantu kalian jika ingin mendeskripsikan suatu objek atau tempat yang akan kalian deskripsikan dalam bahasa Inggris. Kayaknya pada suka PTM ini. Terus ngomong tentang pertanyaannya Mahes tadi tentang IPA fisika, kalau nggak salah ya, itu aku kurang ngerti deh, karena kan aku bukan dari IPA, jadi di IPS itu cuman ada pelajaran biologi aja. Terus
Mungkin Abil bisa jawab pertanyaannya atau Mai sendiri yang menjelaskan. Jadi gini dia, BTW itu mat wajib ya, bukan fisika. Oke, untuk penyelesaian pertanyaan tadi, karena minimarket B terletak pada kilometer ke-50 dan letak minimarket yang baru jaraknya dari kilometer B adalah lebih dari 20 km, maka letak minimarket yang baru adalah lebih dari kilometer ke-70. Jadi tinggal tambahin aja tuh 50 tambah 20. Gampang kan? Oh ya guys, jadi kemarin itu aku sempat baca-baca ringkasan isi buku di internet. Nah, kalau nggak salah judulnya itu Pengantar Filsafat Pendidikan. Ditulis oleh Dr. Randes Uyo Sadullah, FPD. Menurutku isinya menarik. Jadi isinya itu tentang pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencakup semua pengalaman serta pemikiran manusia tentang makna dari pendidikan. Keren kan? Pendidikan berkualitas itu penting banget buat kemajuan suatu bangsa kan. Tapi di masa pandemi kayak gini, pendidikan berkualitas agak susah dijalanin. Karena semuanya tuh harus serba digital. Mau pendidikan atau kerja, semuanya pasti harus digital karena pandemi ini. Nah, masalahnya gak semua orang itu mampu buat beli HP atau laptop. Ada yang mungkin bisa beli dengan cara tawar-menawar di toko yang menjual HP atau laptop, dan ada juga yang malah memang tidak sanggup untuk membeli barang itu. Tapi kalau ada bantuan fasilitas dari pemerintah, mereka yang kurang mampu pasti terbantu banget. Jadi ya, bantuan dari pemerintah itu udah pasti penting banget di masa pandemi kayak gini untuk upaya proses pendidikan berkualitas di Indonesia saat masa pandemi. Menurutku sih gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur nih, karena kita semua bisa difasilitasi oleh orang tua dengan layak. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kan aku bahas pemerintahan juga nih. Aku jadi keinget tentang materi PKN yang suprastruktur politik di Indonesia. Adanya suprastruktur itu penting banget buat menyalurkan aspirasi rakyat kan. Jadi dengan ini masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Contohnya kayak DPR, DPD, dan DPRD. Terus fungsi suprastruktur politik itu juga bisa mempermudah perorganisasian negara. Jadi di setiap bidang atau tugas negara itu bisa dilakukan oleh lembaga tertentu. Menurut kalian setuju nggak? Jadi ini kita juga harus yang mendukung pemerintahan supaya suprastruktur di Indonesia tuh berjalan dengan lancar. Dan moga aja pandemi ini bisa segera berakhir. Aku setuju sih, apalagi infrastruktur sangat diperlukan bagi berkembangnya suatu negara dalam menjalankan suatu pemerintahannya, khususnya infrastruktur yang ada di Indonesia, yang dimana infrastruktur sebagai lembaga yang menghasilkan sebuah kebijakan dalam suatu negara. Oke guys, sudah banyak kita berbincang-bincang. Sekian dari kita, terima kasih.